Masya Allah, barakallah fiik. Nah, kita sebelum mulai menagib Habib Salim, ini kebetulan ada santri kita nih dari Hasyimiyah. Mungkin keponakan Bubuhan Bian atau cucu Bubuhan Bian ini. Nah, biar kita persilahkan untuk mengucapkan sepatah dua patah kata, 5 menit 10 menit mau'izah hasanah, insyaallah berfaedah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Yang sama-sama ulun hormati, ulun muliakan guru kita Al-Habib Naufal bin Autad As-Sogab, dan yang sama-sama ulun hormati para hadirin, para majelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini merupakan sesuatu yang sangat mulia karena warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana warisan Rasulullah, segala sesuatu yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad pasti menjadi mulia, apalagi ilmu, yang mana ilmu Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran mengenai kemuliaan ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang mana Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kalian. Jadi kita dengan dijadikan orang beriman sudah mendapat kemuliaan, apalagi dengan diberikan ilmu, maka walladzina utul ilma darajat, dan Allah Ta'ala angkat lagi derajat orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Jadi alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tempat seperti ini merupakan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis adalah raudhah min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman surga, yang mana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati daripada taman-taman surga maka hendaklah kalian singgah di taman tersebut. Maka sahabat bingung, adakah taman surga di dunia? Maka sahabat bertakun, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apakah itu taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, majalisul ilmi wa majalisud dzikri, yaitu majelisnya ilmu dan majelis-majelis zikir, yang mana di tempat kita, di langgar kita, alhamdulillah selain membaca daripada kitab ilmunya Rasulullah, juga membaca zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diceritakan bahwasanya sahabat Nabi Abu Hurairah, mohon kada salah, Abu Hurairah suatu hari tiba-tiba berteriak ke pasar. Jadi rahatan orang abut di pasar berjualan macam-macam, datang sahabat Nabi ngarannya Abu Hurairah, ujar sidin, kenapa bukan ikam masih di sini sedangkan warisan Rasulullah dibagi di masjid? Ini sudah peninggal Rasulullah. Jadi sidin ke pasar, jar sidin warisan Rasulullah dibagi di masjid. Maka orang-orang bingung, orang-orang terkajut, spontan orang-orang tulakan ke masjid. Sekalinya pas datangi di masjid kada ada bagi warisan, tapi yang ada adalah kaum yang berzikir kepada Allah, dan ada kaum yang mengajar dan belajar daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para orang-orang di pasar komen lawan Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ikam pian ni sahabat Nabi, kenapa pian berdusta? Apa garang ja Abu Hurairah yang ada di sana? Maka ujar orang-orang tadi, yang di sana ada orang, kada ada orang bagi warisan, tapi yang ada orang yang membaca zikir dan orang yang belajar dan mempelajari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ujar Abu Hurairah, itulah warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad kada meninggali kita warisan daripada harta, tapi meninggali daripada ilmu, yang mana dengan ilmu seseorang bisa mendapatkan kemuliaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ilmu, ujar Imam Al-Hasanul Basri mengatakan, lau kanat lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsan min surati syamsi wal qamar wan nujumi was sama. Seandainya ilmu itu bisi bentuk, ujar orang Banjar bisi ikungan ilmu tuh, niscaya ikungan ilmu itu lebih baik daripada bulan, matahari, bintang lawan langit sekalipun, lebih berharga daripada ilmu. Alhamdulillah di tempat kita ada yang mengajarkan ilmu Rasulullah, apalagi yang mengajarkan tersebut adalah langsung dzurriyyatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ujar guru kita di sana,
amunnya orang dapat ilmu dari dzurriyyat itu satu ilmu dari dzurriyyat kada sama lawan ilmu dari orang-orang lain. Alhamdulillah di sini ada guru kita Al Habib, alhamdulillah mengajari kita setengah bulan sekali dan mengajari kami di pondok alhamdulillah setiap hari berkumpul lawan sidin. Yang mana orang amunnya maitih dzurriyyat Nabi Muhammad, maka secara kada langsung ini juga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para dzurriyyat maiti Abbasidin, Abbasidin maiti Abbasidin terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dzurriyyat Nabi bisi kemuliaan yang diungkapkan ulama dalam sebuah syair bahwasanya para dzurriyyat Nabi ini adalah orang-orang yang mulia yang mana darah mereka bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana disebutkan ya ahla baitir rasul hubbukumu fardun 'alallahi fil qur'ani anzalahu yakfikum bi'azimil fakhri annakum man lam yusalli fikum la salata lahu. Bahwasanya wahai dzurriyyat Nabi, bahwasanya kalian adalah orang-orang yang mulia, mencintai kemuliaan adalah kefarduan yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajra ilal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta kepada kalian balasan ilal mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang kepada kerabat-kerabat Nabi, yang mana sampai sekarang kerabat Nabi masih ada, yaitu dzurriyyat-dzurriyyatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah kata syair tersebut kemuliaan bagi para habaib, kemuliaan para bagi dzurriyyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yusolli fikum la salata lahu, orang yang tidak bersalawat kepada mereka maka tidak sempurna sembahyangnya. Karena di dalam salat kita bersalawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kita beruntung karena guru kita merupakan Habib yang mana selain nasab beliau sudah pasti bersambung dengan Rasulullah, ilmu beliau juga bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai ahli kampung patutnya bersyukur dan berterima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin ini aja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa apa yang telah disampaikan oleh santri kita ini Ahmad Syauqi Buhan Pian tahu aja. Ini iya tadi kemanakan Buhan Pian atau cucu Buhan Pian. Nah, mudah-mudahan inya mengaji terus sampai tuntung dan mudah-mudahan bisa sampai ke Hadramut karena mengaji. Insyaallah ilmunya bermanfaat di kampung kita di sini. Insyaallah akan dibagi-bagikan kepada keluarga-keluarganya dan untuk mendekatkan dirinya dan diri keluarganya dan para jiran tetangganya kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Amin amin ya rabbal alamin. Senang kita. Alhamdulillah, orang kampung kita sendiri ada daripada yang menuntut ilmu agama, maka kita dorong mereka, kita kasih motivasi agar mereka terus mengaji. Bukan pas pulang ke kampung misalnya kada kita hiraukan dan atau mungkin kita patahkan semangat mereka, yang mana luar biasa untung orang-orang yang menuntut daripada ilmu agama. Keuntungannya bukan buat mereka sendiri, juga buat kita daripada kampung-kampung kita dan orang-orang kampung kita. Semoga itu semua bermanfaat dan diberikan oleh Allah SWT dari berkeberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di dalam majelis ta'lim yang fadilahnya telah kita dengarkan sebelumnya, dan di mana di sini kita bersama-sama memperingati daripada haul Habibana wa Syekhana Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang mana beliau adalah salah seorang daripada dzurriyyatnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang luar biasa kedudukannya di sisi Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan alhamdulillah kita di sini
insya Allah ilmu kita dan ibadah kita itu bersambung sanadnya kepada beliau, kepada abah beliau sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang mana beliau bukan cuma sekedar zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau adalah zuriat yang menggunakan seluruh waktunya untuk membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan beliau tidaklah mendapatkan magam seperti ini kecuali beliau telah melewati daripada macam-macam daripada cobaan, macam-macam daripada bentuk kesabaran. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau menyebutkan, ini Syekh Abu Bakar bin Salim datuk daripada Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid yang sekarang, yang mana beliau ini Syekh Abu Bakar bin Salim adalah Qutbuz Zaman, adalah kutub di zamannya. Beliau mengatakan di dalam sebahagian perkataan beliau, laulal haya ma'a Rasulillah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi la atfa'tu nara jahannam. Kalau seandainya tidak malu dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, niscaya aku padamkan api neraka, kata beliau. Bagaimana magamnya beliau ini? Sampai-sampai beliau mengatakan, kalau tidak malu dengan datukku Rasulullah, niscaya api neraka itu aku padamkan. Karena apa? Karena kata beliau, sangat sayangnya dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, sayangnya dengan para orang-orang yang menganut daripada agama Islam, daripada umat Nabi SAW. Kata beliau, aku ini sangat menyayangkan kepada mereka, misalnya mereka bermaksiat dimasukkan ke dalam api neraka. Maka kata beliau, saking tidak maunya umat-umat ini masuk ke dalam neraka, jikalau tidak malu dengan Nabi Muhammad SAW, aku padamkan api neraka tersebut. Supaya jangan sampai ada yang terkena azab ini. Dan semua daripada para aulia, semua daripada para solehin, itulah pengharapan mereka, agar orang-orang yang di zaman mereka, agar orang-orang yang bersama mereka diharamkan jasadnya daripada api neraka, diharamkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini juga diceritakan daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kata beliau, ini beliau mempunyai janggut yang tebal. Kata beliau, seandainya orang-orang yang di zamanku ini tidak masuk surga, maksudnya diazab oleh Allah SWT dalam neraka, niscaya aku ini bukan laki-laki, ini jenggot bukan jenggot ini, sehelai pun daripada jenggot ini bukan jenggot yang benar, kata beliau. Karena laki-laki itu kan biasanya pakai jenggot itu. Kata beliau, aku ini bukan laki-laki yang hebat berarti kalau sampai seandainya orang-orang di negeriku dan di zamanku tidak memasuki daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini mereka tidaklah mengucapkan dengan hal yang sia-sia, mereka mengucapkan beristinad dengan hadis. Karena orang-orang yang di zaman mereka, kalau seandainya cinta kepada mereka, maka mereka adalah orang-orang yang hatinya cinta kepada mereka, yang mana mereka cinta kepada gurunya, kepada abahnya, yang mana kecintaan tersebut berkesinambungan kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Sedangkan Sayyiduna Anas radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu di dalam hadis mengatakan bahwasanya, kata beliau, Rasulullah SAW pernah bersabda, makhtalata fi qalbi imri'in hubbi illa wa harramallahu subhanahu wa ta'ala jasadahu 'alan nar. Tidaklah suatu kecintaan kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, bercampur di dalam hati seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daripada jasad tersebut daripada api neraka. Maka kita di sini tidaklah berkumpul kecuali apa? Di dalam hati kita cinta kepada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, yang mana beliau cinta kepada abah beliau, kepada guru beliau, yang mana cinta tersebut berkesinambungan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka semoga dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daripada jasad kita, mengharamkan daripada hati kita, mengharamkan daripada keluarga kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Yang mana pastinya ini orang yang cinta, tanda-tanda orang yang cinta apa? Yaitu adalah mereka mentaati daripada orang yang dia cintai.
Kita cinta kepada Habib Salim, kita cinta kepada habaib, kita cinta kepada para ulama. Apa perintah mereka? Perintah mereka yaitulah mengerjakan daripada ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita cuma sekedar cinta tetapi kita tidak mengerjakan daripada kefarduan, tidak mengerjakan daripada apa yang mereka perintahkan, niscaya cinta kita itu bagaikan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Maka kita katakan tidak bermanfaat daripada cinta tersebut. Tapi lebih mending, ini sudah ada kecintaan di dalam hatinya, yang mana ketika kita cinta otomatis apa? Ketika kita cinta tersebut, kita ada kelakuan yang kurang baik, otomatis merubah daripada kelakuan kita. Karena apa? Kecintaan tersebut. Ini bagaikan pemuda-pemuda ini, atau misalnya sang suami cinta kepada istrinya, saking cintanya sama istrinya, istrinya nggak suka, misalnya kata istrinya, saya nggak suka bau-bauan, kalau pulang kerja itu mandi dulu, misalnya kata istrinya, saya tidak suka bau rokok, misalnya. Ini saya apa? Suami ini kalau cinta sama istrinya, pulang kerja nggak langsung masuk ke kamar, ngambil baju, ngambil anduk, ngambil sabun, masuk ke kamar mandi, dia mandi dulu. Supaya apa? Supaya orang yang dia cintai tidak tersakiti. Dia punya mulut bau daripada rokok atau lain sebagainya daripada apa yang dia konsumsi, akhirnya dia pulang gosok gigi dulu, baru masuk ke kamar, baru makan bersama, baru ngobrol bersama. Karena apa ini? Ini disebabkan daripada cinta. Nah, ketika kita ada kecintaan dengan mereka, para habaib, dengan Rasulullah SAW, otomatis Rasulullah SAW tidak suka ini, kita menjauhi daripada apa yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Semoga kecintaan tersebut ditanamkan di dalam hati kita. Semoga akhirnya dengan berkat kecintaan tersebut kita bisa mengikuti daripada apa perintah orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim yang barusan kita sebutkan tadi, kata beliau apa? Man lam takun lahu bidayah musyrigah lam takun lahu nihayah musyrigah. Man la takun lahu bidayah muhrigah lam takun lahu nihayah musyrigah. Barang siapa yang tidak mempunyai permulaan yang membakar, maksudnya apa? Yang panas, yang capek, yang di sana dia mengorbankan daripada apapun yang dia miliki, maka dia niscaya tidak akan memperdapati daripada ujung atau masa depan yang gemilang. Ini kita kada usah jauh-jauh ya Allah memikirkan tentang ibadat. Ini orang-orang nang pekerja aja di kampung, koler begawi, ujar nang bini, ujar nang kuitan, ayo begawi. Padahal kun artinya rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala juga bapak begawi. Maulah sugih orang itu, kada mau sugih. Akhirnya melihat orang sugih abut, sugihnya neng itu kenapa lejar? Aku nih hendak juga sugih, tapi kada mau begawi, awak kada mau beli cak, awak kada mau kena uli, awak kada mau bauyuh mengangkat beban, hendak sugih. Maka kita katakan mimpi ini. Kalau dia mau jadi orang sukses, mau jadi orang kaya, niscaya apa? Dia mau bekerja, dia mau misalnya membongkar ban, mau membuka uli, mau berangkat beban, mau mendodos sawit, mau membor batu bara, macam-macam ini hendak bisi kebun sawit tapi menanam kada hakun, hendak memanen aja, akhirnya sawit orang habis didodosi. La haula wala quwata illa billah. Ketahuan polisi, baru ditangkap polisi. Ulun semalam lewat di mana ngarannya Polsek Kintab situ, ada melihat kelotok naik ke atas daratan, kelotok nih. Jurang kenapa tuh kelotok? Sekalinya haro kelotok ini gawiannya jalan sungai menyuok sawit orang mulai belakang. Ketahuan polisi, bertangkap polisi. Nah, pada kelotoknya dihanggung polisi ke kantor polisi. Nah, kenapa ini? Ini gara-garanya hendak sugih, hendak dapat duit, tapi kada mau beuyuh. Uyuh juga, tapi kada seperti uyuh nang orang menanam sawit. Kasihan orang menanam sawit uyuh-uyuh. Andaki pupuk macam-macam. Harau inya nang memanen. Kasihan jangan ampun sawit kada bisa memanen seorang, memanen akan la haula wala quwata illa billah. Macam-macam orang ini. Hakada. Hendak jadi bos batu bara.
Kada hakun inya begawi daripada ini, mau urus surat ini, kadanya mau bang. Begitu juga orang kalau mau jadi wali Allah Subhanahu wa taala, mau jadi orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mau menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakatuhu alaihi, maka apa? Dia harus melewati daripada masa sulit. Di awalnya aja sulit ini, seperti orang nasugih tadi. Awalnya aja uyuhnya kena apa ngarannya survei tambang, kena survei kebun sawit, kena menanami, kena habis duit mengeluarkan untuk ini untuk itu. Amunnya sudah gandal sawitnya, tinggal menikmati daripada panennya. Imbah sudah nang panen nih, adakah merasa keuyuhan lagi? Bah, uyuh bener aku bahari jar. Menyesal aku, adalah istilah menyesal. Kadang menyesal lagi, nikmat sudah, rumah bertingkat, sawit puluhan hektar sudah, batu bara kayak itu juga, survei ke tambang, datang mau urus surat ini ke polsek ini, ke apa ngarannya ke bupati, naik lagi ke polda lain sebagainya, bener ini mau urus, tapi imbah melihat hasilnya luar biasa, artinya kada sia-sia hasil itu tadi. Hakada juga bubuhan nang hendak jadi wali Allah Subhanahu wa taala, orang nang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pastinya apa? Melewati masa sulit dulu. Bagaimana? Sholat 5 waktu kada ketinggalan. Subuh nang orang koler subuh, apalagi musim hujan nih, angin deras sertanya dingin, koler bener katanya. Hendak berwudu ngalih bener, maka kita katakan kada jadi masalah, lewati itu semua. Nah tetapi apa? Akhirnya kita akan memetik daripada hasil yang gemilang. Kita akan mendapati daripada apa? Memperdapati daripada masa depan yang gemilang. Itu apa? Itu berkat kita melewati daripada apa namanya, jenjang-jenjang daripada yang sakit duluan, sabar dulu, kedinginan dulu, yang mana akhirnya itu akan berujung daripada nikmat. Makanya kita lihat kalau seandainya orang sudah rajin di dunia ini, kalau seandainya dia tidak merasakan kenikmatan di dunia juga ketika beribadat, niscaya kelak di akhirat paling tidak dia merasakan daripada kenikmatan tersebut. Paling tidak ketika mereka berada di kubur mereka dijadikan oleh Allah SWT raudhah min riyadil jinan, dan ketika di padang mahsyar mereka dikumpulkan dengan para aulia wassalihin di dalam surga. Itu sudah ma'ala ainan ra'at wala udhunan sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Wah kata, coba kalau kita lihat ya, manaqib Habib Salim Asy-Syatiri, beliau ini luar biasa. Awal daripada bidayah beliau belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita fikir dan kita mau lakukan di dalam diri kita sendiri sulit. Karena apa? Beliau ini luar biasa, dari kecil kerjaannya belajar, kerjanya mutalaah, padahal hafalan beliau ini kuat, tetapi karena pernah tertinggal dari teman beliau yang lain daripada hafalan, akhirnya beliau sampai menangis. Karena apa? Kata beliau, hafalan saya tidak sekuat teman saya. Akhirnya apa? Beliau masuk ke dalam Ka'bah membaca Yasin 41 kali di dalam satu waktu. Untuk apa niatnya? Untuk supaya hafalan kuat. Ayo, kita adakah nang hafalan lambat, atau misalnya kerjaan ngalih, adakah nang sampai membaca Yasin 41 kali? Mungkin kesan gawian aja nih, kolernya membaca Yasin. Mau undang tuan guru, artinya sembahyang hajat ke rumah, orang baca Yasinnya abut ke dapur, abut mengangkati piring lain sebagainya. Karena apa? Inya koler baca Yasin, tuan guru aja, artinya biar lawan santri baca Yasinan, mudahan kabul hajat. Ini sidin kesan hafalan seorang baca Yasin 41 kali biniyatil hifdz, supaya hafalan sidin kuat. Akhirnya apa? Dengan berkat beliau membaca Yasin 41 kali tersebut, digabulkan hajat beliau oleh Allah SWT. Sampai-sampai hafalan beliau luar biasa kuatnya. Sampai-sampai kita santri itu dulu kalau baca kitab sama beliau harus disebutkan siapa pengarang kitabnya dan apa kitabnya. Karena apa? Kata beliau, saya takut yang engkau baca dengan yang satunya baca ini tercampur. Akhirnya aku menisbahkan yang harusnya di kitab ini di kitab yang lain. Sampai-sampai dulu ada di Hadramut itu namanya Habib Sa'ad, Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Beliau ini terkenal dengan suka mengarang kitab. Jadi habis mengarang kitab, sidin bagi-bagi akan kitab itu, dibagi-bagi. Jadi banyak menukar kitab, banyak membaca daripada kitab itu. Pada suatu hari beliau ini mengarang suatu kitab.
kitab itu sebelum beliau bagi ke santri, sebelum beliau pasarkan di pasaran supaya orang membaca, beliau julung ke Habib Salim. Maka lumayan tebal ini nah kitabnya. Akhirnya apa? Habib Salim melihat, dibaca lawan Sidin. Habis Sidin baca pagi, malamnya Sidin ada muhadarah. Sidin sampaikan dari awal kitab sampai ujung kitab seberatan. Akhirnya jar Habib Sa'ad, ya Habib, ini kitab belum dibagi lagi, sudah pian sebutakan apa isinya? Siapa nah akan membaca kitab ulun kena lagi? Saking kuatnya daripada hafalan Habib Salim, Allah yarhamuh. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada beliau. Hakadha. Kalau kita lihat lagi bagaimana beliau di dalam ibadahnya. Beliau itu salat awabin antara maghrib sama isya ini 20 rakaat nggak pernah ketinggalan. Kalau kita 2 rakaat aja ngalih benar antara maghrib dan isya nih. Mbah aja orang sembahyangan lagi jar. Berokokan dulu setumat kita jar. Masam liur. Mahadang-hadang majelis masam tokil sembahyangan dulu. Rokok 2 rakaat ngalih benar. Sidin 20 rakaat itu kada pernah ketinggalan. Maupun ketika beliau safar ataupun di rumah. Luar biasa. Sampai beliau itu kalau sudah di jalan itu, kalau seandainya kadang-kadang membacakan kitab, Sidin itu sembahyang di dalam keadaan berduduk di dalam motor. Kesan apa? Supaya waktu beliau tidak ada yang sia-sia. Beginilah beliau menjaga daripada waktunya. Beliau menjaga waktu beliau pagi, sore, siang, malam, baca kitab, rohah sama santri, ibadah, membaca hizib, dan lain sebagainya. Qiyamul lail gak pernah ketinggalan. Kalau kita bagaimana? Tiba-tiba beribadah koler, belajar koler, tiba-tiba langsung hendak beluncat. Ini ibarat orang nang koler begawi langsung hendak jadi orang sugih. Nah kayak itu juga. Tiba-tiba inya koler begawi lain sebagainya, koler beribadah langsung hendak jadi wali. Iya nih nang di kampung-kampung kita nih. Artinya apa ikam sembahyang? Umpat lon aku aja sudah jadi wali ikam. Nah ini nih orang mimpi bahayal. Ini orang-orang yang ketujuh bahayal ya nih, hayalan tingkat tinggi, kada sadar dari guring nih. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi nih orang ulama solehin, kalau melihat orang seperti ini bagaikan orang kisah pintar padahal gila, padahal dipunguli orang aja. Jar, pintarnya ikam nih jar. Jar, kurheng, padahal diunjai orang kata orang-orang yang seperti ini. Maka ini ngalih benar. Ini banyak benar sudah di kampung kita ya, kalau menyebar di mana-mana. La haula wala quwata illa billah. Kada mewajibkan sembahyang lagi, kada mewajibkan puasa lagi dan lain sebagainya. Padahal apa? Padahal ini seperti yang diceritakan sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dulu beliau itu ketika awal beliau menjalani daripada salik ilallah subhanahu wa ta'ala, menjalani daripada pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba ada cahaya yang terang benderang, yang mana cahaya ini dari ujung daripada masyriq ya, tempat timbul matahari sampai tempat tenggelam matahari. Maksudnya apa? Langit ini penuh dengan cahaya. Akhirnya cahaya tersebut mengatakan bahwasanya saya ini adalah Tuhanmu. Wahai Abdul Qadir Jailani ini, udah cukup sudah ibadatmu itu. Semua daripada ibadat, sholat dan daripada muharramat sudah aku perbolehkan kepadamu semuanya. Nah ini tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau adalah orang yang belajar ilmu agama. Inilah kita jangankan mendengar daripada cahaya nang memenuhi daripada langit nih. Ada orang aja pena kisah imamah kah datang, atau hantu Mariaban kah datang, lagi ke hutan, artinya ikam ini jadi wali sudah ajar. Kada wajib lagi sembahyang, langsung percaya. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani penuh cahaya di langit, kada percaya langsung. Jersidin bahkan langsung apa? Ikhsa ya audu wallah. Artinya enyahlah engkau, pergilah engkau wahai musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya cahaya tersebut meredup sampai jadi ngarannya jadi berbentuk yatamassal bitamassulil insan. Inya bergambarkan bagaikan manusia. Ternyata apa? Itu iblis. Jadi iblis nih takajud. Artinya nangke apa ikam tahu angkat nangka ini? Artinya jer Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini nang hanyar belajar gen tahu angkat ikan iblis. Kenapa tadi? Karena di dalam kitab-kitab fikih disebutkan barang siapa nang mengingkari daripada rukun ataupun syarat
yang mujma' alaih di antara para ulama, maka orang tersebut dihukumkan murtad. Nah, dihukumkan murtad, orang yang mengingkari kewajiban salat dan lain sebagainya. Maka apa? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan di sana banyak daripada ayat-ayat wala taqrabuz zina. Masa aku percaya dengan engkau mengaku Tuhan malah menyuruh daripada apa? Meninggalkan sholat, memperbuat zina, meminum daripada khamar dan sebagainya. Pastinya engkau bukan daripada Tuhan kami, daripada Syekh Abdul Qadir. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya aku lolos daripada cobaan ini itu dengan berkat ilmu yang aku pelajari. Maka kata iblis, "Naam, sesungguhnya sudah ribuan daripada orang-orang yang suka ibadat yang terjerumus di dalam masalah ini." Akhirnya apa? Mereka tidak lagi meyakini daripada kewajiban sholat dan lain sebagainya. Nah ini nih, nang di kampung-kampung kita ini nih, apa? Kisah jadi wali kah, napa-napakah? Mungkin salah seorang daripada guru mereka tulak ke mana? Ke Padang Sawit kah? Atau ke Gunung Belumut sana kah? Bakal luat kisahnya, ilmu kada bisi. Datang Mariaban, hantu Mariaban, datang Gondrowo, artinya ikam itu sudah jadi wali, kada wajib lagi, boleh ke kampung. Ya mengajarkan daripada ajaran-ajaran ini. Wala'iyatubillah subhanahu wa ta'ala. Kita secara logika aja ya, kalau bebandir itu Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saban malam sampai bangkak batisiden sembahyang. Ini Rasulullah. Ini tiba-tiba orang kita aja kada kenal, apalagi Rasulullah, apalagi Allah SWT. Kada kenal lawan orang ini, tiba-tiba mengatakan inya wali min awliyaillah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala wal'iyadzubillah. Nah ini murtad ini hukumnya. Makanya kalau ada pengajaran seperti ini jangan berani kita, karena bahaya murtad ini. Apa? Di antaranya kalau kita meninggal, wabil khusus, siapa namanya membahyangi kita? Kita dikubur di mana? Orang murtad itu kada boleh disembahyangi. Orang murtad itu kada boleh disembahyangi, kada boleh dikafanakan, kada boleh dimandiakan, bahkan kada boleh dikubur di pekuburan orang muslim. Karena apa? Inya mengganggu daripada mayat-mayat orang muslim di sana. Di antaranya lagi, amunnya inya berjualan ayam, berjualan sapi, sembelihannya kada sah kita makan. Karena apa? Ini orang kafir. Kalau saat ini ada orang kafir memotong daripada sembelihannya, apakah boleh kita makan? Kada boleh. Karena syarat daripada orang namanya membelih daripada sembelihan itu harus muslim, atau seandainya inya Nasrani atau Yahudi tapi inya itu diantara daripada yang sah kita nikahi, kitabi ini. Selainnya itu seperti orang murtad, kada boleh kita makan sembelihannya. Nah kalau wepian diundang di acara, inya artinya menyembelih di acara itu, jangan wani-wani memakan sembelihannya itu mati mudar tuh ayamnya, mati mudar saya apa ngarannya sapinya. Karena apa? Karena orang itu bukan orang muslim. Ayo, banyak daripada yang dia taratap daripada ahkamil murtad. Bahkan ibu-ibu kalau seandainya ada suami yang seperti itu, ini biasanya ya kalau orang nangka ini nih merasa wali, merasa ini lain sebagainya, akhirnya apa? Bininya pun dizoliminya di rumah, bininya dizoliminya. Pokoknya bininya kada diurusinya lagi lain sebagainya. Nah ini bini boleh naik ke hakim ini, naik ke KUA, artinya minta pisah aja lawan laki. Karena apa? Lakinya murtad. Dalam artian kalau seandainya inya taubat di dalam masa iddah, di taubat masa iddah, maka kita katakan bebulik dengan tanpa akad. Tapi kalau seandainya inya kada hakun bertaubat sampai habis masa iddah, kada boleh mengumpuli bininya sampai inya bersyahadat tadi. Terus apa lagi? Inya beakad hanyar pulang. Amunnya tanpa akad hanyar kada bolehnya berkumpulon bininya. Karena apa? Dihukumkan cerai di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati ini. Kalau ada orang-orang seperti ini, kalau pian bisi anak, modelnya lakinya nang itu, pisahkan aja sudah lawan lakinya. Tenang, ini sudah syariat daripada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Bahkan hati-hati daripada ajaran seperti ini. Nah, dalam artian apa? Ini kembali seperti yang kita sebutkan. Man lam takun lahu bidayah muhrigah, lam takun lahu nihayah musyrigah. Orang-orang yang tidak mempunyai bidayah yang membakar, yang capek, niscaya dia tidak bakalan mempunyai daripada masa depan yang gemilang. Walaupun dia sukses di dunia ini, kelak di akhirat waliyadzubillah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. A'adzanallahu subhanahu wa taala min dzalik. Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau ini dengan
luar biasa ibadahnya, dengan luar biasa daripada daripada belajar ilmu agama. Sebenarnya beliau ini sudah dapat bisyarah dari sebelum lahir. Kalau kita lah dari sebelum lahir, misalnya ada wali, siapa misalnya wali yang besar, Habib Umar bin Hafid misalnya, memadahkan non kuitannya, artinya anak nang ikam kandung ini bakalan jadi wali di zamannya. Mungkin anak tadi pengoler, karena apa? Artinya aku jadi wali juga, kena santai ya sudah. Ya jadi wali juga. Habib Salim beliau itu mendapat bisyarah dari sebelum abah beliau kawin, dapat bisyarah Sultanul Ilm ini, rajanya keilmuan. Ini dapat dari kapan ini beliau dapat kabar gembira? Dari sebelum abah Sidin kawin sudah dapat. Belum Sidin kawin. Dalam artian apa? Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, abah beliau ini diberi bisyarah daripada Rasulullah SAW bahwasanya engkau masih ada satu keturunan yang berada di sulbimu, masih di sulbi ini, yang mana itu bakalan menjadi Sultanul Ilm fi zamanih. Luar biasa. Ini masih Sidin sudah kawin sebelumnya Habibullah Syatiri ini, sudah bisi bini Sidin, banyak anak Sidin Habibullah Syatiri ini. Di antaranya Habib Abu Bakar, di antaranya Habib Mahdi, di antaranya Habib Hasan. Ini yang lakian, di antaranya Habib Salim ini. Nah, kata abah beliau bahwasanya Habib Abdullah Syatiri ini dapat bisyarah dari Rasulullah SAW bahwasanya apa? Ada di sulbi beliau yang terkandung belum lahir ini, yang bakalan menjadi Sultanul Ilm fi zamanih. Maka Habib Abdullah ini umur Sidin sudah sekitar 60 tahun. Sidin bini bisi sudah, hendak kawin pun kada lagi sudah. Tapi apa? Mendengar perintah ada di sulbi, masih ada keturunan, akhirnya apa? Beliau ini mencari bini. Umur 60 tahun sudah mencari bini. Karena apa? Bukan karena mencari kelezatan, bukan karena syahwat, tapi apa? Karena di sulbi masih ada keturunan yang bakalan menjadi Sultanul Ilm di zaman ini. Akhirnya apa? Sidin ini mencari bini. Sidin bisa anak sudah. Di antaranya Habib Mahdi. Habib Mahdi itu umur Sidin mungkin pada waktu itu sekitar 30 atau 40 tahun sudah. Habib Mahdi anak Sidin nih, umur sudah sekitar 30 tahun. Jadi jar Sidin, coba bang cariakan abah nih bini. Jadi jar anak Sidin, aja ulun cariakan bahe pian bini. Dicariakan Sekalinya dapat. Bahwasanya artinya di Aidit sana ada salah seorang daripada anak habaib yang mana solehah luar biasa, tapi masih anum, umur 17 tahun masih. Nah 17 tahun masih nih, anum bener. Jadi ketika datang Habib Mahdi ini, anaknya Habibullah Syatiri nih, umur sekitar 20, 25, 30-an aja, datang ke calon mintuha Habib Abdullah Syatiri atau kainya Habib Salim. Jadi jangan mintuha Sidin nang calon mintuha Habibullah aja, artinya jar Habib Mahdi lain kesan ulun, tapi kesan abah ulun. Oh kesan abah Hikam kah? Anak aku 17 saja umurnya, abah Hikam sudah 60 lebih. Hadang aja dulu menakuni bebiniannya, hakon kada. Akhirnya apa ditakuni bebinian tadi? Mamanya Habib Salim artinya ada nih nang Minang Hikam. Artinya Tuha sudah umurnya 60 tahun. Siapa artinya? Habibullah Syatiri. Oh Habibullah Syatiri. Tahu Habibullah Syatiri ini masyhur dengan keilmuannya, masyhur dengan ini. Tapi apa? Ini mamanya Habib Salim. Apa pertanyaan beliau? Artinya aku hakun aja, ulun nih hakun aja kawin lon Sidin. Tapi dengan syarat anak nang ulun kandung kena menjadi orang besar. Jernang mama Sidin. Kalau kita lah anak kita bebinian umur 17. Ada yang datang umur 60 tahun menangis sekolah. Kada hakun artinya kawin. Banyak bener nang anum lagi kesana polo nang Tuha. Atau ada juga nah hakun bisi Pajero lah jar. Bisi apa ngarannya tuh? Bisi Fortuner lah. Alphard ada Alphard. Bapak Swan RZR. Kada hakun artinya Bapak Swan zaman bahari mana Bapak Swan itu. Artinya ada eskudu kada hakun nang janak one be eskudu. Amunnya Bapak Fortuner ayo amunnya rumahnya bertingkat ayo tapi amunnya pena Swan aja atau Sogon artinya atau bah kendaraan bahari sepin macam-macam kada hakun. BCX NMAX ya lumayan lah artinya. Hakada anak-anak sekarang. Kalau anaknya Habib Muhammad ini Al-Aidid, calon bininya Habibullah Syatiri Sidin pertanyaan kada menakuni. Artinya Habibullah Syatiri itu omset kekayaan di mana aja? Kededa pertanyaan itu. Tapi apa? Jar Sidin sebutin aja. Kalau seandainya Sidin mengawini ulun, anak nang ulun lahirakan kelak
apakah menjadi orang yang besar di zamannya. Maka abah apa ngarannya calon mintu Habib Wasatirin mandahkan elon Habib Mahdi, artinya nang kayak apa nih, nang kayak itu artinya boleh kayak elon sebelum tumat boleh ke rumah nih, sekali boleh ke rumah jar Habib Wasatirin sampaikan bahwasanya aku mendapat bisyarah keturunanku kelak yang dikandung oleh perempuan tersebut bakalan menjadi sultanul ilm fi zamanih. Akhirnya langsung dikawinakan dan akhirnya lahirlah dan mengandunglah ibu beliau dan lahirlah Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Coba kita lihat, sudah dapat bisyarah dari sebelum lahir, tetap aja ibadatnya luar biasa, tetap aja rajinnya di dalam menuntut ilmu luar biasa. Sampai-sampai membaca Yasin 41 kali. Sidin itu mengaji ke Mekah 4 tahun, sebelumnya sudah alim, di Hadramut sudah mengaji lawan kakak-kakak Sidin, lawan abang-abang Sidin, tapi apa? Haus dengan ilmu. Sampai-sampai berangkat lagi beliau ke Mekah Mukarramah belajar selama 4 tahun sama Habib Alwi Al-Maliki. Selama 4 tahun mengaji, guring kesan mengaji itu nengguring nih 2 jam 3 jam aja. Sisanya apa? Kesan belajar, kesan beribadat. Kalau kita lah mungkin jangankan kesan beribadat, kesan belajar, kadang di rumah sudah guring nih, hadir ke pengajian, hadir ke pesantren dan lain sebagainya, guring pulang menambahi. Kalau Sidin gak ada waktu nang harusnya kesan guring, Sidin gunakan untuk bangun, untuk bermujahadah, untuk mendapatkan daripada ilmu dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Pantas ini yang dimaksud dengan Syekh Abu Bakar bin Salim apa? Man lam takun lahu bidayah muhrigah lam takun lahu nihayah musyrigah. Siapa yang tidak mempunyai permulaan yang membakar, yang capek, yang taab di sana, niscaya dia tidak mempunyai masa depan yang gemilang. Beliau dari kecil rajin ibadatnya, akhirnya beliau mempunyai masa depan yang gemilang, yang akhirnya apa? Tidak cuma sekedar ilmunya, tidak cuma sekedar ibadahnya, bahkan manfaat daripada ilmunya dan ibadahnya itu berkesinambungan, sampai akhirnya santri-santri beliau diantaranya di mana-mana. Ini ulun mengaji lawan beliau, luar biasa. Tidak cuma ulun, banyak daripada yang di Indonesia ini mengaji sama beliau. Itu pahalanya kepada siapa? Kembali kepada beliau, yang mana itu nanti investasinya beliau petik di akhirat. Bahkan ketika beliau di dunia luar biasa, sudah banyak mendapat bisyarah daripada Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Terus apa? Ulun pulang bulik mengajarakan pulang ilmu tadi, nang mana ulun ambil ilmu tadi daripada beliau. Ini diantaranya Ahmad Syauqi mengaji. Ini Ahmad Syauqi jadi orang besar pulang, mengajiakan pulang, melajarakan pulang, terus sampai hari kiamat itu pahala mengalir seberataan. Itu berkat apa? Berkat daripada mujahadah, daripada mukabadah yang beliau lewati ketika beliau masih di masa muda. Akhirnya beliau petik waktu itu. Yang mana karena beliau rajinnya beribadat, rajinnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat bisyarah daripada Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari beliau bermimpi kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika bermimpi, beliau pada waktu itu seakan-akan di Raudhatus Syarif, di mana? Di Madinatul Munawwarah. Akhirnya apa? Rasulullah SAW di sana memberikan pedang kepada Habib Salim di dalam mimpi itu. Yang mana pedang tersebut, kata Rasulullah SAW, gunakanlah pedang ini dan lindungilah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka kata para ulama, takwil daripada mimpi tersebut bahwasanya beliau mendapatkan izin khusus berdakwah daripada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu. Inilah kenapa mereka rajin daripada beribadat, inilah kenapa mereka rajin di dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka mau memperdapati daripada masa depan yang gemilang. Karena apa? Masa depan kita yang sebenarnya ya telah di akhirat, kelak di surga. Di surga ini kita kadusah lah nang memikirkan di surga ya Allah, nang di dunia aja nih kita ini sugih sudah, dalam artian nih mobil bisi sudah, kendaraan bisi sudah, rumah alhamdulillah bisi sudah, anak bisi sudah, bini sudah bisi. Kadang kita di dunia nih melihat orang yang lebih kaya daripada kita, hendak pulang kita lebih sugih daripada yang ada. Artinya lebih giat lagi nah belajar. Sekira rumah yang ada nih bertambah pulang di Banjar sana di perumahan. Ini mobil ini sekira bading pulang. Ini ketika kita melihat di dunia, yang mana di dunia ini masih bisa kita kembangkan. Tapi kalau di akhirat bagaimana kita mau mengembangkan ketika kita melihat orang-orang diberi nikmat yang lebih daripada kita? Pastinya kita pengen juga mendapatkan daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Nah,
yang mana di surga itu seperti yang pernah mungkin kita terangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Percepatlah dan bersegeralah untuk mendapatkan daripada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nanti apa tadi mendapatkan daripada maghfirah Allah Subhanahu wa taala? Yaitu adalah dengan amal salihah. Kita memperbuat daripada amal saleh yang mana di situ akhirnya kita mendapatkan daripada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih balasannya? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Karena balasannya kelak yaitu adalah surga yang mana keluasannya luasnya. Nah, luasnya ini ya Allah, ini ibarat meja ini luas. Nah, ini ada luas, ada panjang meja ini. Ini luas, ini panjang. Mana luas apa banyaknya kilometer panjang lawan luas? Kita padahkan kilometer panjang lawan luas, pastinya panjang itu lebih banyak kilometernya daripada luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa arduhas samawati wal ard. Lebarnya surga itu bagaikan langit dan bumi ini dihamparkan. Langit 7 lapis itu seberatan dihamparkan. Kita jangankan menembus langit, menembus naungan langit aja mungkin kada pernah kita lagi. Menembus naungan langit yang berada di dunia nih. Mungkin keriam kanan suah lawan pian di sini lah. Ada nang pernah, ada nang kada ya kalau. Ayo liam kanan tuh pian luasnya luar biasa, ada pulau-pulaunya. Di sini ada nang suah Kota Baru lah kira-kira lah. Ada ya kalau sebahagian. Ada nang suah ke mana ngarannya tuh? Teluk Tamiang suah lah. Pantainya bagus banget ya kalau di situ. Ke Tanjung Kunyit suah lah di sini lah. Ini hanya di daerah Kalimantan aja nih kita sebutkan. Ke Maldives suah lah, ke Maldives. Ada suah lagi ke Maldives. Ke Turki suah lah, ke Turki. Ada suah ke Turki lagi. Ada ke pantai Turki sini? Iya. Pantai Sebarangan ya Allah. MB itu pulang. Nih kita pikir bujur-bujur ya Allah. Adakah di antara kita nang suah ke Amerika nih? Ke Kolombia, ke Brazil, ke Portugal? Kada nang suah. Ini hanya di bawah naungan langit nih aja kan suah lagi kita menjalani. Ini jur Allah Ta'ala hendak tahukah surga ini nang kayak apa luasnya? Langit tuh 7 lapis, yang mana kata para ulama setiap satu lapis ini langit yang menaungi bumi nih. Langit pertama itu kalau dibandingkan dengan langit kedua itu bagaikan cincin yang dilempar di padang pasir yang sangat luas. Ayo bayangkan, dalam artian di padang pasir yang luas dilemparkan cincin ini kelihatan lah, kadang kelihatan saking halusnya. Langit kedua lawan langit ketiga nang itu pulang bagaikan cincin dilempar ke kata sampai langit ketujuh, belum lagi arsy, belum lagi daripada yang lainnya. Ayo luasnya itu seberatan dihamparkan maka dan apalagi plus bumi dihamparkan. Nah, seitulah luasnya daripada surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin. Terus apa lagi? Ini ujar buhan ulama tafsir nih. Luasnya, panjangnya. Ini cuma luasnya. Kalau panjangnya fala ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang bisa mengukur dan tidak ada yang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Semoga kita mendapatkan itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kada usah ya Allah mendapatkan 7 lapis langit lawan 7 lapis bumi tadi. Kita mendapatkan orang tuh sehamparan dunia nih kan luar biasa ganalnya sudah, apalagi hamparan dunia lawan 7 lapis langit tadi, maka luar biasa. Ayo kita bayangkan. Makanya jurubun ulama di dalam hadis disebutkan surga itu apa? Mala ainun ra'at wala udhunan sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terlintas oleh pikiran, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Karena apa? Kita membayangkan luasnya aja kada sampai. Kita membayangkan luasnya dunia aja. Ketika kita bepergian ke sini, bepergian ke sana, kita sampai kada terpikir, artinya bagusnya tempat di sini lah ya. Hanya raja aku artinya terasa di sini. Dan seperti yang ulama pernah contohkan kemarin, apa? Ini bagaikan orang zaman ini dan zaman sekarang, apa? Bagaikan surga ini nih. Nang ini rata-rata tahunnya 2000-an lahir ya Allah sudah. Dulu napa motor nang harat bener tahun 2000. Escudo tuh harat bener ya Allah motor dahulu sudah.
tahu ya, kalau Iskudo buhan pian motor nang halus dah. Artinya mun melihat Iskudo tuh bagusnya Iskudo nek, mudahan aku bisa Iskudo. Hah? tahun 90-an itu masih. Hah? Tahun 2000 masih keluar Grand Vitara. Hah? Mulai sudah uyuh Iskudo tadi. Ya kalau mulai sudah uyuh, keluar pulang si RV mulai ulang uyuh. Oh ini tahun 2002 sudah keluar Fortuner, keluar Alphard, keluar apa ngarannya Pajero Sport lain sebagainya. Ini kalau kita bandingkan antara Pajero Sport lawan Skoda apa? Kan bagus dulu Skoda itu aja. Kenapa? Padahal bahari memadahkan bagus benar Skoda nenek. Sekali melihat Pajero Sport, ini nang bubuhan nang tahun 2002 nih. Tahun apa? Tahun 2000-an nih. Pernahkah terlintas di pikirannya Pajero Sport melihat apa ngarannya, melihat Skoda aja luar biasa sudah, pangling sudah, melihat Skoda warna habang matanya, melihat warna hijau matanya. Hah? Sekali tahun 2000 ini sudah melihat bubuhan nang motor macam-macam, belum lagi nang Lamborghini macam-macam nih melihat. Ini kada pernah terlintas di pikiran kita. Ini hanya perumpamaan di dunia, bagaimana perumpamaan kelak di akhirat. Nang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin itu lebih lagi. Yang sampai-sampai otak kita tidak sampai memikir. Bagaikan orang nang melihat Skoda kada suah terpikir melihat nang kayak apa Fortuner bagusnya, nang kayak apa Pajero bagusnya. Kata ini yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan di surga pulang itu kan ini bebinian nih ya Allah, bebinian nang level Indonesia bunga sebenarnya sudah nih perasaan nih artis ini bawa aja ke Eropa, bawa aja ke Turki kan. Bawa ke Turki uyuh bener, hidung Korinah kelihatan pena tinggalam. Apa nang hidung orang mancung ini bebiniannya. Lakiannya pulang bunga bener nih di kampung, artinya artisnya sudah bawa ke Eropa, bawa ke negeri Arab, lawan Umar Borken kan kada tahan sudah bawa bungasan. Tinggalam sopan hanya becongol di higa Umar Borken karena merasa kada bungas. Hidung bibirnya ini Allah SWT telah menyiapkan bidadari yang luar biasa, ratusan pian di sini hendak bebini ngalih benar di dunia nenek sarik bini. Di surga kena kada kau menang hati lagi nya, ribuan sudah disiapkan kesan bubuhan pian. La haula wala quwata illa billah. Bubuhan ibu-ibu bang kayak bajar, tenang aja, laki pian kada berpisah juga. Karena apa? Di sana alamnya lain. Kalau kita di dunia ini jasad terbatas, satu orang kita ke asam-asam kada ada lagi dikintab, kita ke Banjar kada ada lagi di Banjar kada dikintab. Tapi kalau di surga nya banyak bisi bini nih, maka bininya tuh setiap bini tadi lakinya tuh ada terus loninya. Jangankanlah kita menderang di surga, di dunia aja banyak ulama nang mutajazzi, banyak ulama nang apa aja orang tuh nang terpisah-pisah daripada jasadnya. Contohnya Al Habib Abdurrahman Al Jufri, beliau itu seikong orang nih Abdurrahman Jufri, sidin itu bisi jasad sampai 7 ikong bisi jasad. Dalam artian apa? Jadi dulu ada orang datang ke teris itu bawa obat, anak bawa obat nih sakit parut, anak bawa obat, datang kemana-mana sudah. Orang ini orang India jauh benar, datang ke Syekh Abu Bakar bin Salim nang kita sebutkan tadi. Jar Syekh Abu Bakar bin Salim ikam terlewat, orangnya diteris nang bisa mau obati ikam ini. Ternyata nang diteris ini murid Syekh Abu Bakar bin Salim nih. Jar sidin bawa obat ke sana. Sekali sampai ke teris napa? Ada Habib Abdurrahman Al Jufri ngarannya. Beliau ini terkenal dengan kewaliannya. Tapi apa? Gawian di apa ngarannya di padang petanian aja gawian, apa aja orang tuh menanam gandum, menanam sayur lain sebagainya, pagi sore siang malam gitu aja. Sampai orang tadi anak bawa obat bingung, emang kayak apa ini wali meninggalkan sembahyang nih, kayak apa wali meninggalkan daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena orang ini sudah sakit parut, hendak bawa obat sarah aja sudah hendak diapakan kah? Ini beetorot di hatinya. Akhirnya jar Abdurrahman Al Jufri, ikam hendak sembuh kah? Jar sidin amun hendak sembuh, itu rumput nang aku tanam tadi makan. Hanya dimakannya rumput tadi, imbah dimakan langsung hilang sakit parutnya. Padahal mulai India keliling sudah kada sembuh-sembuh, memakan rumput nang sidin tanam aja langsung sembuh. Artinya Beb, ulun ini ada pertanyaan sebuting. Ulun ini meyakini kewalian bian ini sudah. Tapi ulun ini bingung, nang kayak apa wali meninggalkan sembahyang? Artinya Abdurrahman Jufri nak melihat kayak kam.
Sidin bawa tuntun. Kebetulan di rumah Sidin tuh ada 7 pintu, ada 7 kamar. Dibuka pintu pertama, Sidin lagi sembahyang. Dibuka pintu kedua, lagi sembahyang. Dibuka pintu ketiga, lagi sembahyang. Dibuka pintu keempat, sembahyang juga. Dibuka pintu 5, sembahyang juga. Dibuka pintu ke-6, sembahyang juga. Dibuka pintu ke-7, sembahyang juga. Seberataan orangnya sembahyang. Ini cuma zahir yang mana ini menutupi daripada kewalian beliau Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Akhirnya jadi Sidin, imbah pang pian napa jadi behimat begawi? Artinya wahai Abdurrahman Jufri, artinya aku kada mencari dunia. Ika hendak tahu kan nang Pak? Sidin bawai ka nang Sidin tanam tadi. Cangkol aja Sidin tempat itu tadi. Sekali dicangkol di bawah tuh hibak lon emas sudah. Emas di bawahnya. Dan kebetulan daerah Sidin tuh banyak pegunungan dataran tinggi. Sidin tunjuk gunung sebuteng berubah jadi emas. La haula wala quwata illa billah. Nah, mahal syahid di sini apa? Wali yang berada di dunia aja jasadnya bisa menjadi 7, menjadi 8, menjadi 9, bahkan itu bisa menjadi berlipat ganda. Bagaimana dengan orang-orang yang masuk surga sudah? Makanya artinya ibu-ibu yang ada juga yang memikir artinya banyak benar bidadari saingan di sana. Hah? Nah kayak apa lakiku ini pindah ke sini pindah ke sana, tenang aja, laki pian gak ada kemana-mana, ada aja terus. Soalnya laki pian banyak bisa banyak bisa berpindah-pindah dari sini ke sana. Jadi tenang aja ibu-ibu, kalau sayang bener nih lawan laki kita akan berpisah, tenang aja, laki pian ada terus di higa. Hal kata dalam artian apa? Luar biasa surga yang telah disiapkan oleh Allah SWT. Amunnya masalah transportasi mobil, pian jangan memikir Pajero Sport lagi di sana. Pajero Sportnya kayak Skoda tadi. Hah? Kada nampak-nampaknya kena di surga Pajero Sport. Wah ini ada motor listrik macam-macam. Ada nampak-nampaknya. Itu sudah lawan yang dijanjikan oleh Allah SWT. Nah, kalau kita renungi, ini bubuhan nang aulia nih ulang, bubuhan solehin yang sudah masuk surga. Bubuhan ini kenikmatan yang paling besar napa? Apakah bidadari? Apakah minuman yang terbuat dari madu daripada susu, ataukah rumah yang sudah dijadikan ngarannya batu batanya daripada emas, daripada perak dan lain sebagainya. Ini nang perak, emas nang kita pakai biasanya itu jadi batu bata di sana. Apakah itu kenikmatannya? Maka kata para ulama, kenikmatan yang luar biasa kelak di surga bukan itu lagi, sudah berubah. Kenapa? Yaitu adalah satu kedudukan dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa memandang ila wajhillahil karim. Kalah nikmat surga tadi semua kalau dibandingkan dengan melihat kepada zat Allah SWT dan satu kedudukan dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai-sampai sebahagian ulama mengatakan kalau bukan Rasulullah berada di dalam surga, niscaya surga itu nggak ada kenikmatan di dalamnya. Dan pengharapan kami masuk surga untuk bisa satu kedudukan dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala. Ini surga nang luar biasa, kalah nikmatnya lawan satu kedudukan dengan Nabi sallallahu. Apalkan lagi nang di dunia ini. Makanya ujar bubuhan ulama, nikmat terbesar di dunia ini bukan mobil, bukan rumah, bukan ini. Itu bikin pusing semua itu. Yaitu adalah bisa memandang kepada Nabi Muhammad SAW, bisa satu kedudukan dengan Nabi Muhammad SAW. Paling tidak kalau kita tidak bisa memandang, kita tidak bisa bermimpi, kita tidak bisa menjadikan Rasulullah SAW di hadapan kita, paling tidak amal perbuatan kita ketika disetorkan kepada Nabi Muhammad SAW wa baraka alaihi wa alihi menjadi amal yang bagus. Supan kita kalau seandainya berbuat daripada amal yang kada baik ketika disodorkan setiap malam Jumat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kata mereka, kenikmatan yang paling besar di dunia ini yaitu apa? Ketika kita beribadat menjauhi daripada maksiat, disetorkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tersenyum ketika melihat daripada amal perbuatan tersebut. Dan ketika kita beribadah seakan-akan Allah SWT melihat kita, seakan-akan kita melihat daripada Allah SWT. Inilah yang dinamakan dengan ihsan. Dalam artian orang-orang yang mengatakan ngapain ibadat, ngapain ini, mereka tidak pernah terfikir bagaimana Allah SWT melihat kepada mereka, bagaimana mereka sudut pandang kepada Allah SWT, bagaimana ketika amalnya disodorkan kepada Allah SAW. Bagi manusia yang insaf, bagi makhluk yang insaf, pastinya kita semua tidak ingin melukai hati Nabi Muhammad SAW, tidak ingin mengecewakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Yaitu adalah
perbuatan yang disuruh Allah SWT perbuat. Apa yang diharamkan Allah SWT tinggalkan. Niscaya apa? Niscaya kita mendapatkan daripada kenikmatan surga sebelum kita masuk ke dalam surga. Bahkan kenikmatan yang paling nikmat di surga bisa kita rasakan di dunia ini. Makanya sifat aulia, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak merasa takut, tidak pernah merasa sedih. Kenapa? Mereka selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersama Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Semoga ini Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan insaf di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rajin di dalam beribadat sehingga kita bisa mendapatkan daripada apa yang dirasakan oleh para aulianya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah na'imul khuldi fi daril fana'i, kenikmatan surga yang berada di dalam dunia ini. Sehingga kita berbuat ibadat apapun, kita seakan-akan merasa Allah Subhanahu wa taala melihat kita atau kita melihat Allah Subhanahu wa taala, dan amal perbuatan kita ini disetorkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan amal perbuatan yang baik sehingga Nabi Muhammad SAW senang dengan kita, dan akhirnya kita mendapatkan daripada kemuliaan kelak di surga. Kalau tidak bisa di dunia ini, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dan nazar ila wajhillahil karim jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih waffiqna lil khairi wa anna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih waffiqna lil khairi wa anna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih waffiqna lil khairi wa anna alaih. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.